Nenek ini tiba-tiba ngelempar tanah ke makanan cowok ini. Si nenek bicara dalam bahasa isyarat, makanan itu katanya nggak boleh dimakan. Lalu datang resepsionis untuk menengahi keributan kan, si cewek ngomel-ngomel ke nenek ini untuk mengusirnya dari restoran. Tapi si cowok bilang gak masalah lagi dan dia minta makanan pengganti. Waktu cowok ini ke toilet, si pacar menelepon adiknya, bilang rencananya tuh gagal dan minta pertolongan. Gak berapa lama si adik datang kan, lalu diam-diam dia ngasih sebuah cairan beracun. Waktu mereka keluar, cewek ini naruh cairan beracun itu di makanannya. Kebetulan si nenek ada di sana. Terus dia ngasih tahu ke satpam ada orang jahat yang naruh racun di makanan. Awalnya cowok ini nggak percaya kan, yang mengira nenek ini cuma mengada-ngada. Setelah itu resepsionis tunjukin rekaman CCTV dan terbukti kalau pacarnya sengaja mencelakai cowok ini. Akhirnya mereka putus dan untung ada si nenek yang nyelamatin nyawa cowok ini. Bapak ini ngambil uang dari dalam dompet ibu ini, lalu dia taruh di lantai ngasih tahu kalau dompetnya tuh jatuh. Lalu si ibu meriksa dompetnya kan, dia kehilangan uang itu dan menuduh si bapak telah mencuri uangnya. Diam-diam si bapak ngasih uang curiannya ke bocil yang tepat duduk di belakangnya. Dan pas diperiksa supir bus ini nggak ditemuin barang buktinya. Tapi ibu ini tetap ngeyel dan yakin kalau si bapak yang ngambil. Dalam kesempatan itu bocil ini operin uangnya ke penumpang lain lalu berlanjut ngasih uang curian itu ke si bapak. Dan si bapak diam-diam naruh di dalam tas cowok yang membela si bapak pada saat itu. Akhirnya mereka berdua diturunin sopir bus. Nah, si bapak ngasih tahu kalau uang curian tadi tuh ada di dalam tas cowok ini. Si cowok jadi marah kan. Lalu si bapak ngejelasin kalau tadi tuh waktu cowok ini tidur, uangnya tuh dicuri sama ibu tadi. Alhasil si bapak ngelakuin dengan cara mencuri uangnya untuk dikembaliin ke pemiliknya. Badut ini menghalangi jalan keluar seorang cewek yang lagi gendong bayi di dalam bus. Lalu si cewek mendorong badut ini sehingga si badut mencet tombol pintu busnya dan terkunci. Terus si badut ngambil botol susu bayinya, lalu dia peragain cara minum dan pura-pura tidur sambil nunjuk-nunjuk ke si cewek. Orang-orang pada ketawa dong, yang dikira si badut itu lagi bercanda. Cewek ini kelihatannya tuh buru-buru banget nyuruh si badut untuk minggir. Tapi ada satu penumpang cewek yang baru bangun berteriak bayinya nggak ada. Lalu dia merebut bayinya dari cewek ini. Ternyata cewek ini bukan ibu dari bayi itu. Si cewek buru-buru mau keluar dari bus kan, tapi kejahatannya itu semua udah terekam CCTV. Jadi awalnya si badut dan bayi yang bersama ibunya di waktu yang sama tuh mereka naik bus. Terus ada cewek yang baru naik, diam-diam dia ngasih obat tidur di air minum yang dia bawa dan ngasih ke ibu bayi ini. Setelah itu si ibu bayi tertidur dan si cewek melakukan aksinya untuk menculik bayinya. Akhirnya bayinya selamat dari penculikan dan cewek ini ditangkap polisi. Tukang sapu ini dituduh mau nyulik anak cewek ini. Jadi awalnya cewek ini lagi asik main HP sampai gak sadar kalau stroller bayinya itu jalan turun tangga. Tukang sapu yang ngeliat ada stroller yang hampir jatuh langsung menangkap stroller itu. Cewek ini mengira tukang sapu ini mau jahatin anaknya. Orang-orang di sekitar tuh pada ngumpul dan ikutan menuduh. Padahal tukang sapu ini udah ngejelasin tapi mereka semua tuh pada nggak percaya. Terus dia dihalangi pakai sapu supaya dia nggak kabur kan. Tapi nenek ini malah ngancurin tape-nya. Akhirnya para petugas datang dan bilang akan melihat bukti dari rekaman CCTV. Setelah dilihat ternyata si tukang sapu tuh nggak bersalah. Karena tape-nya udah rusak, suami cewek ini ngasih uang sebagai pengganti tape-nya yang rusak itu dan sebagai tanda permintaan maaf. Waktu di perjalanan si tukang sapu ngelihat ada pengemis. Lalu semua uangnya tuh dia kasih ke pengemis. Apa pesan moral yang didapat dari cerita ini guys? Coba kalian komen di bawah ya. Guys, hati-hati buat cewek yang suka pakai rok ya. Jadi ada cewek yang tertidur di halte bus. Lalu ada cowok yang diam-diam motoin celana dalam si cewek kayak gini. Untungnya temennya ini ngeliat dan mau hajar si cowok kan. Tapi si cowok udah keburu kabur, terus temennya ini ngejar si cowok sampai ke jalanan. Dia juga sempet nimpukin kepala si cowok pakai tas dan akhirnya terjatuh tuh. Dan cowok ini ketangkep. Tapi cowok ini tetep gak mau hapus fotonya. Lalu tiba-tiba datang dua orang yang ngaku polisi. Tapi ternyata mereka tuh komplotan pedofil. Mereka tuh suka diem-diem fotoin celana dalam cewek, lalu fotonya tuh dijual. Cewek ini berhasil ngambil HP-nya dan lari dikejar oleh mereka. Terus cewek ini lempar HP si cowok dari atas dan HP-nya tuh langsung hancur berhamburan dong. Setelah itu cewek ini balik lagi ke halte dan temannya ini berterima kasih karena udah nyelamatin dari pedofil. Cewek ini sengaja jatuhin uang terus bohong kalau itu uang si nenek yang terjatuh.
Pas si nenek ini ngambil, cowok ini diam-diam ngambil kartu ATM yang masih ada di dalam mesin ATM. Habis itu, cewek ini manggil si nenek lagi kalau kartu ATM-nya tuh jatuh juga. Pas dicek, ternyata mereka menukar kartunya. Terus mereka berdua lari kan, di saat itu juga muncul polisi menangkap cowok ini. Tapi si cewek kabur duluan dan dia nemuin seorang bapak-bapak. Terus dia bilang ke si bapak kalau kartunya tuh udah ditukar sama seseorang. Lalu cewek ini bawa si bapak nemuin mereka. Dan ternyata awalnya tuh diam-diam si nenek fotoin kode PIN ATM si bapak. Dan nukerin kartu ATM si bapak dengan kartu yang palsu. Dan untungnya ketahuan sama cowok dan cewek ini. Pas si nenek ini mau kabur, cewek ini narik rambutnya dan ternyata dia bukan nenek-nenek tua. Tapi rupanya emak-emak yang pura-pura jadi orang tua biar orang-orang tuh kasihan. Ada orang yang cuci tangan pakai air ketuban yang ngalir dari kaki cewek ini. Air ketubannya itu terus mengalir ketika cewek ini nunggu bus di halte yang ternyata cewek ini hamil udah 2 tahun. 5 tahun kemudian waktu cewek ini naik ke kursi, air ketubannya mengalir lagi dan teman kerjanya pada bantuin turunin cewek ini yang masih belum mau melahirkan juga. Usianya semakin bertambah, air ketubannya keluar semakin deras. Sampai ketika dia berumur 65 tahun, akhirnya dia bisa melahirkan anaknya. Terdengar suara tangisan bayinya, yang ternyata si bayi juga udah tua dan dipakai kacamata. Sebuah pemandangan ibu dan bayi akhirnya bisa ketemu setelah puluhan tahun hidup di dalam perut si ibu. Akhirnya cewek ini bisa menikmati masa tuanya ditemenin anaknya. Siapa yang sayang ibunya? Komen di bawah ya. Sebutin nama kalian, terus tulis kata-kata yang bagus untuk ibu kalian. Bapak ini berpura-pura meninggal setelah minum buatan istri mudanya. Jadi awalnya bapak ini ngeliat istri mudanya naruh racun di minumannya. Lalu si bapak nyuruh istri mudanya itu ngambilin cemilan. Nah, ternyata diam-diam si bapak nuang sebagai minumannya dan menelepon polisi. Pas istri mudanya balik, bapak ini berpura-pura sakit kepala dan berpura-pura meninggal. Lantas istri mudanya malah ketawa-ketawa bahagia. Terus istri muda nelpon pacarnya untuk membawa si bapak ke dalam mobil. Mereka berdua berpelukan karena mengira mereka tuh berhasil membunuh suaminya itu. Tapi tiba-tiba polisi datang menanyakan keberadaan si bapak. Istri mudanya bilang kalau di sini tuh nggak ada seorang bapak tua yang tinggal di rumahnya. Terus bapak ini menggedor-gedor pintu mobil meminta pertolongan dan dia ceritain semuanya ke polisi kalau mereka tuh mengincar harta warisannya. Akhirnya mereka berdua ditangkap polisi. Suatu hari waktu di dalam bus ada cewek yang tiba-tiba duduk di pangkuan bapak ini. Terus cewek ini malah nuduh kalau si bapak tuh genit dan sengaja ngelakuin itu. Alhasil para penumpang jadi geram dan mengusir si bapak untuk turun dari bus. Dan cewek ini akhirnya bisa duduk setelah dia membuat sandiwara itu. Cewek ini terburu-buru datang ke salah satu acara kontes casting. Hingga dia menabrak orang-orang di sekitarnya. Dan dia pun kemudian memperkenalkan dirinya di depan juri. Lalu si bapak yang diusir tadi ternyata adalah direktur dari perusahaan perfilman yang hidupnya sederhana, yang lebih suka naik bus daripada naik mobil mewahnya. Pada saat yang sama, cewek ini nunjukin kepiawaiannya dalam berakting. Tiba-tiba bapaknya datang dan mengusir cewek ini. Karena beralasan cewek ini tuh nggak bisa menjadi orang yang memiliki akhlak yang tinggi walaupun dia pandai dalam dunia akting. Cewek ini mulai nunjukin kalau dia tuh nggak sopan sama sekali. Dan seketika itu dia diseret keluar oleh satpam. Suatu hari, bocil ini nemu uang berceceran di jalan. Lalu dia balikin ke cowok ini. Nah, cowok ini ngasih uang ke bocil ini karena udah nolongin kan. Tapi bocil ini lebih memilih air minum yang ada di dalam mobil. Setelah dia mendapatkan apa yang dia mau, dia pun pergi sampai barangnya tuh tertinggal. Terus bocil ini berlari, tiba-tiba dia nemu handphone di bangku taman. Lalu dia ngejar cewek yang ternyata pemilik dari handphone itu. Setelah handphone itu dikembalikan, cewek ini ngasih sebuah roti ke si bocil. Cowok ini datang nanya keberadaan si bocil ke cewek ini untuk balikin barang yang ditinggal si bocil kan. Lalu mereka berdua mencari si bocil. Setelah itu mereka ketemu. Mereka melihat kalau ternyata si bocil tadi itu ngasih air minum dan roti yang mereka kasih ke adiknya yang kelaparan. Kedua orang ini akhirnya ngasih mereka sejumlah uang dan semua belanjaan cewek ini pun diberikan ke bocil ini. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun karena kita nggak pernah tahu kebaikan apa yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Like dan komen, semoga kita sama-sama masuk surga. Bocil ini memasukkan adiknya ke dalam oven dengan alasan ingin menyembunyikan adiknya dari monster Momo.
Malamnya dia nunjukin gambar monster Momo yang dia bilang ke orang tuanya. Tapi ayahnya nggak percaya, malah menghukum si bocil. Paginya si bocil membawa adiknya sendirian ke kantor polisi. Dia bilang rumahnya nggak aman karena ada Momo yang selalu mengganggu. Waktu si ayah kerja, tiba-tiba rumahnya terbakar dan si bocil nunjuk kasih tahu ke ibunya ada Momo di balik lemari. Si ibu coba meriksa lemarinya kan, ternyata di situ ada kostum dan topeng monster Momo. Di balik itu semua, ternyata si ayah yang selama ini menakut-nakuti anaknya dan menyuruh anaknya untuk menyalakan api di dalam rumah, sehingga membuat rumahnya jadi terbakar kan, agar si ayah bisa mengklaim asuransi untuk bermain judi. Akhirnya ayahnya masuk ke penjara dan rumahnya terbebas dari gangguan monster Momo.